وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حمد محمد ابن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البستامي ثم إلى روح كتب المقام شهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله يتغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan karena inilah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang permulaan menjalani akan jalan kepada Allah, yaitu terlebih aula baginya bersunyi sendirian, yakni jangan ia bercampur dengan manusia, melainkan pada ketika sembahyang Jumat dan sembahyang berjamaah dan pada waktu rawatib. Rawatib itu artinya ada amalan-amalan yang berjamaah, dan pada waktu mengerjakan aurat, ini juga sama wirid ya. Dan pada waktu berhimpun membaca Al-Quran, dan pada waktu mengaji ilmu yang memberi manfaat, maka yaitu sunat berhimpun dengan manusia itu, atau lazim berhimpun seperti berhimpun pada sembahyang Jumat, atau naik haji yang fardu, atau menuntut ilmu yang fardu ain. Jadi orang yang bersunyi tadi tetap dia disunahkan berjamaah Jumat, berjamaah sembahyang, dan barangkali berjamaah membaca wirid-wirid dan bersama-sama, itu tetap disunahkan karena dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu maka harus memperbanyak di dalam rumah. Nah, bagi orang yang sudah ingin menuju Allah. Sebenarnya kita ini sebenarnya ingin menuju Allah. Cuma caranya lagi nang kita belum mampu untuk melaksanakan sebahagian kita. Karena kita masih ada kesibukan. Dan apabila kita pahami kesibukan kita untuk dunia juga itu ibadah dan wirid. Asal pekerjaan kita itu yang halal dan jangan memperlambat waktu. Sembahyang 5 waktu, itu semuanya jadi ibadah. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, fa iza damar rajulu 'alal khalwati intaha amruhu ila ma qala al-Junaid rahimahullah, ana ukallimullaha mundu salasina sanah wan nasu yadunnu anna ukallimuhum. Artinya maka apabila mengakali seseorang laki-laki atau bersunyi di dalam khalwat serta membanyakkan menyebut zikrullah dan membanyakkan aurat, membaca wirid yang sudah kita ambil dari guru kita, niscaya sampai pekerjaan itu kepada yang dikata oleh Junaid Al-Muqnadi rahimahullah dengan katanya, aku berkata-kata akan Allah Ta'ala pada masa 30 tahun, ujar beliau. Arti berkata-kata di sini apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 tahun lamanya sih. Nah, jadi kada waktu yang mudah lah. Ya, para aulia Allah seperti itu. Nah, kada saya jauh kita di masa kita aja guru kita di sekumpul itu dalam khalwat beliau 24.000 zikir beliau, dan membaca salawat itu selama 8 jam. Jadi 24 jam itu bagi 3. Itu amalan wirid yang diberikan guru sidin. Nah itu.
Jadi sesuai hasilnya kita lihat dan kita rasakan. Memang seperti itu. Dan itu perintah Allah dan yang dilakukan oleh Rasulullah. Padahal manusia itu menyangka aku Jasidin berkata-kata akan mereka. Artinya manusia menyangka aku artinya berbicara dengan khalayak ramah, dengan kawan-kawan. Orang menyangka. Nah. Junaid al-Baghdadi adalah tokoh Sufi lah, tokoh Sufi di Mesir. Makanya kaul beliau banyak dalam kitab-kitab Sufi ini. Wa qila li ba'dihim ma hamalaka 'alal wahdah qala lastu wahdi innama ana jalisullah fa ija aradtu an yunajiyani qara'tu kitabah wa ija aradtu an unajiyahu salaitu. Jadi Junaid al-Baghdadi luar biasa lah contoh sidinina. Artinya dikata oleh orang bagi setengah kaum, apa yang menanggung akan dikau atas bersunyi seseorang di dirimu, seseorang dirimu, apa sebabnya jadi pian menyendiri? Maka katanya, tiada aku bersunyi, kata beliau, seseorang diriku, hanya saja adalah aku duduk di hadapan hadrat Allah Ta'ala. Orang menyangka sidin kada berbicara lah, beranai aja. Orang mengira orang sedang asik dengan Allah. Artinya berzikir untuk mendekatkan roh, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat madad, agar dapat nur, cahaya nurani kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mudah beribadah kepada Allah. Maka apabila aku berkehendak bahwa munajat ia akan daku, ya Allah akan daku, maka aku baca akan kitabnya, yakni Al-Quran. Jadi sini bila aku hendak munajat supaya rasa-rasanya tuh Allah berbicara dengan aku. Nah, maka aku baca Al-Quran. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi. Man arada yatakallama minallah faqra'ul atau falyaqra'il Quran. Apabila ingin berbicara dengan Allah maka baca Al-Quran. Jadi hakikatnya kita berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah. Karena yang kita baca itu kalam Allah. Nah, tapi sidin ini lain namun kita membacanya. Sidin sudah lenyap. Kada ada lagi rasa sidin sudah pana. Sidin sudah dekat dengan Allah. Amal mereka-mereka ini orang sudah ma'rifah dengan Allah. Beda dengan kita lah. Beda dengan kita. Jadi sidin merasakan seakan-akan Allah yang berbicara dengan sidin. Kita belum sampai ke sana lagi. Jadi sidin kalau aku hendak dipandiri Allah Ta'ala maka Quran aku baca. Maka seolah-olah ia Allah mendengar bacaan itu. Maka seolah-olah ia mendengar bacaan itu daripada Allah Ta'ala. Nah, ya Allah. Seakan-akan. Karena ini yang digunakannya pendengarnya itu Allah. Ini ada hadisnya kita. Bila orang sudah zikirnya banyak dan dapat madad dari Allah, maka semuanya Allah. Kini selalu dibacakan hadisnya. Jadi bukan di makam kita. Ini naik sudah makamnya. Maka seolah-olah ia mendengar bacaan itu daripada Allah Ta'ala. Ia Junaid al-Baghdadi yang mempunyai titah, yang mempunyai perintah. Allah itu mempunyai perintah.
Jadi Al-Quran itu ada beberapa macam kandungannya. Ada perintah, ya, ada larangan, ada kabar, ada cerita. Yang mempunyai firman kepadanya. Karena di dalam Al-Quran itu beberapa suruh, artinya beberapa perintah. Dan tegah dan beberapa larangan. Dan penjagaan. Dan hikayat, cerita-cerita. Dan lainnya. Maka seolah-olah mendengar sekalian itu daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada diri Sidin. Nah, karena Sidin sudah lenyap, sudah fana dari sifat basariah Sidin. Sidin sudah ditolongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hadisnya ujar Rasulullah. Yang pertama apa kita betul-betul kita memperhatikan dan memahami betul tentang sembahyang 5 waktu dulu. Ujar Rasulullah apa? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli adain ma maftaratu alaihim. Ibadah yang mendekatkan kepadaku oleh orang yang mendekatkan seumpama dia betul-betul sempurna menunaikan apa yang telah aku perintahkan atas mereka. Maftaratu alaihim. Artinya sembahyang 5 waktu itu bujur-bujur dulu. Rukun sembahyang yang 3 macam itu betul-betul kita pahami. Rukun kauli, rukun fi'li, rukun kalbi. Sesudah itu sempurna dipahami nang fardu ainnya, baru masuk kita kepada yang nawafil, yang sunah-sunah. Karena itu sembahyang 5 waktu adalah fasilitas atau wadah tempat-tempat amal yang lain. Kalau dikontrol oleh para malaikat Allah itu sempurna sembahyang kita itu, karena kita yang ditanyakan awal-awal sembahyang 5 waktu. Kalau itu sempurna maka ibadah puasa, zakat, haji, nang sunat yang lainnya insya Allah diterima, walaupun kurang-kurang. Itu hadis. Nah kemudian kalau sudah sempurna apa ajar Rasulullah? Wala yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hambaku itu mendekatkan hati dan ruhnya dan seluruh tubuhnya kepadaku dengan ibadah yang sunat. Bin nawafil, ibadah-ibadah yang sunat. Tapi nang fardu sudah sempurna. Karena fardu itu sama. Maghrib 3, insya Allah Isya ada umur kena 4, tidak kurang tidak lebih. Tapi yang membedakan kita ini di ibadah sunat. Ibadah sunat, salat sunat maupun bacaan-bacaan wirid-wirid yang disunahkan oleh Nabi. Termasuk wirid kita tadi yang disunahkan Nabi. Semua yang kita baca wirid imbas sembahyang tadi semuanya itu yang dibaca oleh Nabi. Walaupun diatur oleh para ulama menyusunnya, walaupun beda-beda cara membacanya Nabi. Semua sunnah. Baca qul huwallahu ahad. Bahkan kalau maghrib dan subuh 3-3 itu hadisnya. Cuma kita hendak baca 3-3 pindah kalau kalawasan. Itu sunnahnya seperti itu sebenarnya. Qul huwallahu 3, qul huwallahu 3, qul huwallahu 3 kalau subuh dan maghrib. Tidak pernah ditinggal itu oleh Rasulullah. Nah, jadi kita berniat apa yang kita baca ini hakikatnya adalah gawean Rasulullah. Jadi kita mutabaah sudah mengikuti sunnah bagamatan. Kita pahami. Jangan dianggap wirid itu karena wirid ini mengangkat derajat kita. Kalau sembahyang 5 waktu sama, kada beda. Nang bedanya kita bujur on kadanya aja, ikhlas on kadanya itu aja lagi. Dan ada 2 ayat Al-Quran menjelaskan dalam Al-Quran. Orang mau derajatnya mau tinggi di hadapan Allah dengan sembahyang sunat. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap jin dan manusia, lin itu ada tanwin yang dibuang. Maksudnya situ ada jin dan manusia. Darajatun itu nakirah. Siapa yang banyak derajatnya paling dekat dengan Allah. Mimma amilu, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan, dari ibadah apa yang mereka tingkatkan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, kata Allah. Allah sedikit pun tidak pernah lalai memberikan nilai-nilai kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sunat. Sekecil apapun Allah tidak akan lalai. Ada 2 dalam Al-Quran itu. Anjuran
anjuran Allah, habariah Allah kepada hamba-hambanya. Ya termasuk ini hadisnya. Banyak berwirid. Nah, dengan nawafil hatta yuhibbuni kata Allah. Ini hadis qudsi inilah. Hatta yuhibbuni, sehingga hamba tadi karena banyaknya berwirid cinta bujur-bujuran aku ya Allah taala. Bujur cinta. Kenapa jadi bujur cinta? Muntungnya ingat terus, hatinya ingat terus Allah taala. Karena apa? Bukan ingat, ditolong Allah sudah. Kalau yuhibbuni sudah cinta, maka wa uhibbuhu, maka orang itu ya Allah ku cintai. Orang itu hamba itu kucintai. Fa ija ahbabtuhu, maka apabila aku sudah cinta jar Allah taala akan hamba nang banyak berzikir tadi, kuntu lahu sam'an, maka dia mendengarku dengan pertolonganku. Kuntu lahu sam'an wa basaran, dia mendengarku dengan pertolonganku, dia melihatku dengan pertolonganku. Nah, kada kita lagi. Kita jadi ringan, kita jadi mudah. Kada merasa lelah karena kada kita. Karena asbabnya tadi apa? Banyak mengingat Allah. Fabi yubsiru, maka dengan aku dia melihat. Wabi yasma'u, maka dengan aku dia mendengar. Kada kita lagi. Itu nang dimaksud nang kada kita itu adalah makam ihsan, ya kan? Makam ihsan. Anta buddha ka'annallah hatara, ya kan? Seakan-akan kita beribadah itu sudah melihat Allah. Melihat dengan apa? Dengan mata hati. Nah, apa yang kita lihat? Lihat dalam pelajaran ilmu tauhid sifat ma'ani, ya. Sifat ma'ani itu ada 7 hal: kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar, kalam. Coba kita renungkan dan rasakan, ini ada di tubuh kita, sudah ditajalikan oleh Allah, sudah diandak oleh Allah dalam tubuh kita. Kudrat, sekarang kita punya kemampuan melihat, punya kemampuan mendengar, kemampuan berdiri, berbicara, berjalan dari rumah. Itu Allah, kudrat Allah. Namanya kudrat. Kedua, iradat, ada punya keinginan kita di rumah tadi, ada kelas berataan. Tahu karena ada fadilat di sini sembahyang berjamaah, ada keinginan, itu iradah, ada awan kita sudah. Kemudian yang ketiga ilmu. Sudah tahu kita kan? Sudah banyak ilmu. Hayat, alhamdulillah Mas Heriani, kita masih diberikan waktu hidup. Hayat, apalagi? Sama, alhamdulillah kita diberikan Allah masih mendengar. Basar, alhamdulillah kita diberikan bisa melihat. Kalam, masih bisa berbicara. 7 macam ini kita rasakan, itu sifat Allah yang sudah diletakkan. Itulah yang kita pandang ketika beraktivitas, apalagi beribadah. Itu yang beraktivitas di tubuh kita, bukan kita. Mudah benar. Ingatakan, itu yang beraktivitas. Artinya sifat Allah yang berlaku di tubuh kita. Ya ini tadi. Jadi orang sudah di situ, makanya ringan. Karena kadainya lagi. Tapi sesuai dengan perjuangan dan pengorbanan. Memandir barang kita dulu lah. Memandir barang dulu. Mungkin kita kadang itu kita sirik sepanjangan. Karena kita seorang yang mengaku kawa. Makanya lapah ibadat tuh 100 kali kan berzikir subuh dah kuap ngantuk. Kada kita atau disebut dalam istilah Al-Quran rahmatullah, kurnia Allah, taufik Allah, kasih itu bisa kada kita. Wala yakunu qurbul abdi minal haq, dan tidak akan bisa dekat hati dan ruh kita kepada Allah illa bi bu'dihi anil khalqi, terkecuali kita berjauh dari hamba manusia dalam saat kita menuju Allah. Nabi juga mencontohkan sidin khalwat dulu kalau hendak menerima wahyu itu khalwat contohnya. Makanya para ulama itu ada khalwat. Kita ini sedang berbicara tentang khalwat, bersunyi diri di dalam rumah.
Wa hadhihi min sifatil qulub, ini adalah gawian hati. Duna ahkamid zawahir, bukan urusan lisan. Nah. Jadi itu tadi saya mempamakan kalau aku baca Quran jadi seakan-akan Allah berbicara dengan aku. Maka apabila aku berkehendak munajat akan Dia Allah, maka aku mengerjakan sembahyang. Karena sembahyang itu seolah-olah berdiri menghadap hadirat Allah, serta bertutur dengan Dia Allah dan menghitab akan Dia Allah. Nah, ya maksudnya tadi wala yajalul abdi yatakarrabu ila bin nawafil. Ini nawafil ini maksudnya sembahyang sunat. Beliau sembahyang sunat. Junaid Baghdadi itu pedagang kain sini. Ulama dahulu pedagang kain karena Nabi pedagang kain. Tapi bila datang ke pasar buka tutup 200 rakaat sembahyang sudah tasbihnya aja. Ayo. Nah, maka ya pajar waktunya jangan dipikirkan logika kita. Ini Allah dan menolong. Mun kita logika kada kawa masuk ke sana. 1000 rakaat para sahabat sembahyang kada kawa kita. Karena ini tadi sudah ditolong Allah. Karena yang dipandangnya yang berlaku itu adalah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, ampun Allah tadi yang sudah berada di awak kita. Nah, itu yang berlaku. Kita aja kalau baca Quran sahjus berapa jam kira-kira? Hah? Nang laju setengah jam. Buahnya nah hafal tuh 15 menit. Kada kawa kalau kita. Imam Syafi'i kalau Ramadan malam khatam, siang khatam sini. Kada kawa kita mengukur, kada kawa nak mau nyamakan dengan logika kita, kada kawa. Karena orang sudah ditolong Allah. Kita nih hendak itu juga berniat barang dulu. Karena mereka itu orang yang sudah hasil dengan Allah, sudah berhasil. Demikianlah hasil bagi orang yang membanyakkan zikrullah ta'ala serta mensunyikan dirinya dan hatinya itu daripada barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari Qur'annya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Ini dalil-dalil mereka yang digunakan. Dan kata Fudail ibnu Iyad rahimahullah ta'ala, ija ra'aitul laila muqbilan parihtu bih wa qultu akhlu bi rabbi wa ija ra'aitu subha adrakani istauhastu karahiyata liqa'in nas wa an yaji'ani man yasguluni an rabbi. Artinya apabila aku lihat akan malam itu padahal ia berhadap, maka sangat suka aku dengan dia malam itu. Dan aku berkata di dalam hatiku, sekaranglah aku dapat bersunyi. Malam kan? Siang sudah, sepanjangan begawi. Maka menjelang maghrib itu kesempatan kita bersunyi diri secara jahil, tapi dengan Allah. Nah, sekaranglah aku dapat bersunyi dengan Tuhan. Ada kita kadang-kadang bah maghrib begawe pulang, nah apa-apa kan digawe. Nah karena itu hijab sebenarnya, hijab kita tuh terlalu tebal di hati kita dengan dunia sehingga kita lupa bekal akhir kita tuh lupa kita, sehingga dunia jangan kita cari, sehingga maghrib pun Mbah Salam buka padahal kan sangu ka kubur, wirid kita sangu kubur. Nang paling abdal wirid itu Al-Quran, itu semua ulama sepakat. Cuma kada bartaan kita kawa Quran nih lah. Jadi ambil nang nyaman. Napa nang nyaman? Zikir la ilaha illallah nyaman. Kadang alih kayak guru kita kan 24.000 sin berzikir. Tapi benang dasar barat 100 jangan ngantuk. Ini anehnya, kalimatnya sedikit dan mudah, ini kada kawa ngantuk berzikir itu.
Ulun rasakan itu Kang. Jadi wani mandirnya ulun seorang merasa mengantuk. Mun kada kawa zikir apa? Tasbih subhanallah. Subhanallah. Kada kawa itu istighfar. Kada kawa itu salawat. Kada kawa jen itu banyakin bersedekah orang. Itu wirid semua. Banyak wirid itu kada kawa dengan tenaga. Pokoknya bila berbuat baik kan manusia itu ibadah. Nya kita ini asal jangan menyakiti orang tuh aja kuncinya. Jangan menyakiti manusia. Itu aja syaratnya. Harus seimbang antara ibadah dengan hubungan sesama hablum minallah wa hablum minan nas. Itu aja kuncinya. Al muslimu salimal muslimun min lisanih wa yadih, kata Rasulullah. Muslim yang selamat dunia akhirat, yang muslim orang yang lain terjamin dari lisannya, aman dari lisannya dan aman dari tangan. Itu untung benar. Bukan kada pernah bahwal, bukan kada pernah apa bahwal, pasti ada. Itu pasti ada. Jangan dikira nak itu kada ada. Bedang sanak bisa bahwal, dua laki bini bisa bahwal, tapi kita menyikapi huwal itu nasus paham. Itu ujian. Jangan dendam. Itu pasti sudah. Di dunia seperti itu kada ada kata itu. Jangan dikira kita sudah banyak amalan kada ada masalah. Makin banyak amalan banyak masalah. Makin banyak ujian. Kalau pang sudah nampai merasa banyak kena iblis kada baparak, semakin banyak setan makin baparak. Semakin dahsyat ujian kita. Karena ini berjanji Allah Ta'ala sudah. Allah Ta'ala mengizinkan, mengabulkan permintaannya tuh nah. Sembahyang aja kita diganggunya supaya kita tergelincir. Jadi jangan merasa aman. Oleh karena itu pintu kita ada istighfar dan tobat. Bersembahyang 100 kali paling tidak, salawat 100 kali. Ini Al-Quran bicara ini, surah Al-Anfal. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak pernah menghukum, menyiksa orang-orang kafir yang hendak menyakiti Rasulullah kalau engkau ya Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Hari ini jasad Rasulullah kan ada. Jadi apa yang harus ada di dalam tubuh kita? Menghidupkan sunnah dan salawat. Makanya sembahyang itu paling tidak 100. Mun asa nyaman tambah lagi 100. Asa nyaman tambah lagi 100. Asa nyaman sampai 1000. Kemudian ayat sambungannya, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Pada saat itu orang kafir ada, orang Islam ada, tapi orang Islam itu selalu minta ampun. Kada dihukum dia orang kafir. Itu asbabun nuzulnya. Jadi dua tuh kunci amalan kita yang paling tidak. Mun Quran kadakah? Kalau nyar Quran itu sudah semua amalan yang lain tuh dirangkum oleh Al-Quran. Apa aja? Pahala amalan lain tuh dirangkum oleh Al-Quran. Itu hadis. Karena termasuk Al-Quran itu yang ditanyakan dalam kubur. Kalau lain kita bahar pahala, bacaan tuh bahar pahala. Kalau Qurannya tuh ditanya sama para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Sampai kah? Pinaran. Nah, jadi kita harus ada wirid. Napa aja Imam Allahumma salli Ad-Diqaq mengatakan al-waridatu min haisul aurat. Sinaran ruhani di dalam roh kita atau hati kita disebabkan wirid. Paman la wirda lahu fi zahirihi, barang siapa kada wirid muntungnya, la warida lahu fi sarairihi, maka tidak akan ada dibantu oleh Allah rohnya, hatinya untuk mengingat Allah, mengingat nang nyaman, mengingat nang tidak sulit. Nah, jadi sebab muntung ini dulu kita banyak zikir mengingat Allah. Ya tadi imbas sembahyang tuh bang nang nyata benar. Jadi punya salawat 300 juga istighfarnya. Ya sambil berjalan boleh aja, kan Bapak? Ya kalau Al-Quran dah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaq, berdiri, berduduk, berabah boleh. Berzikir asal jangan di WC aja. Asal di tempat-tempat yang kotor. Asal jangan waktu sujud. Sujud haram. Quran dibaca. Tapi kalau dalam hati boleh. Tapi kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dibaca sekali aja, niatnya doa. Ujar ada Iskandar kan bahari boleh aja. Tapi mau rancak kayak pandangan akan doa. Mau dibaca yang hajat itu kan 10 kali kalau disuruh. Nah, jasidin sekali aja gini baca itu. Punya anak rancak anak dalam hati aja bacanya. Artinya apabila aku lihat akan malam itu padahal ia berhadap, maka sangat suka aku dengan dia, dan aku berkata di dalam hatiku, sekaranglah aku dapat bersunyi dengan Tuhanku. Dan apabila aku lihat akan subuh itu mendapat akan daku, maka sangat liar hatiku karena aku benci berdapat akan manusia. Nah, jadi aku bila subuh tuh kurang bahagia aku karena cagar berkumpulan manusia. Bila berkumpul manusia pasti banyak konsentrasi on manusia. Kayak itu kalau maksudnya. Nah, keingatan tuh apalagi pandir terus. Nah itu aja ingat on manusia. Dan aku benci jin bahwa datang akan daku oleh seorang membimbangkan aku daripada berbuat ibadat akan Tuhanku. Nah, ini nang orang sudah menuju Allah lah. Adapun nang berusaha kata kawak ada begaul. Cuma usahanya tadi dijadikan sebagai ibadah itu aja masalahnya. Malah gana lagi pahalanya orang berusaha ini lah, karena nang dibiayai diri, anak, keluarga dan lain-lainnya itu dibantu, gana lagi pahalanya itu. Itu termasuk nang amal jariyah. Jadi jangan khawatir nang begaul, nang berdagang, asal pekerjaannya itu jangan melambatkan waktu sembahyang, itu aja kuncinya. Jangan menunda sembahyang. Ujar guru Bahit, kalau orang menuju Allah itu inya kan boleh lagi menunda sembahyang tuh. Apabila menunda sembahyang ingkita al madad, maka akan Allah putus bantuan rohaninya. Bila diputus ya nangkoler ibadah. Nah itu kalau orang sudah menuju Allah. Bekerja kayaknya apakah? Tapi tetap di awal waktu. Tapi kalau orang kada menuju Allah biasa aja saat tertunda waktunya kada berdosa. Cuma padilatnya lepas asajan di luar waktu. Tapi kalau sudah ini berniat menuju Allah, umur yang sudah 65-70 misalnya, nah ini kada boleh lagi tertunda. Buktikan itu. Sembahyang 5 waktu jangan sampai tertunda. Makanya Rasulullah pernah tertunda, sidin terlambat datang Abdurrahman ibn Auf jadi imam pada saat sembahyang subuh. Ini menunjukkan bahwa perintah sembahyang di awal waktu itu Allah dan Rasul itu betul-betul terbukti. Sampai sahabat jadi imam, hanya wudhu saja Rasulullahnya terlambat 1 rakaat, datang Rasulullah, maka sahabat gelisah dan takut. Kada aspakna dalam ihya itu kan juz yang keempat. Aspakna, kami sangat khawatir dan takut datangnya Rasulullah. Bahasa kita tuh bisa ketulahan tuh pun kita tuh. Nah, Nabi nih, Rasulullah nih, tadudi. Maka setelah itu Rasulullah sembahyang, selesai salam Rasulullah menyelesaikan, maka Rasulullah bersabda, kada ahsantum fa'altum hakaja ya Rasul. Ini nang ku handaki ya Rasulullah. Nang ka ini nah para sahabat nang ku handaki bila sampai waktu gawe biarpun aku terlambat. Jadi kada ada istilah ketulahan tuh ada. Ini contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ihya itu bab qudwah wal imamah kalau ada salah lah. Itu sembahyang subuh 2 nang pernah terjadi inilah. Sayyidina Abu Bakar sembahyang zuhur. 2 itu pernah Rasulullah mengikut di belakang. Jadi 2 orang ini mulia banget. Maka termasuk nang al-asyarah al-mubasyirah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, terutama zikir kepada Allah diperbanyak, terserah maupun bersunyi ataupun bergaul, yang penting kita memahami semuanya jadi ibadah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa anak buah kita, ibu bapak kita, dosa seluruh muslimin muslimat. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kana